Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yada Kantari, mahasiswa semester 2 di Universitas Bumi Bora, program studi ilmu komputer. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir UAS, mata kuliah desain web. Proyek yang saya buat adalah sebuah personal portfolio website. Sekarang saya akan menjelaskan tampilan website secara keseluruhan. Website ini memiliki desain yang lucu, ceria, dan minimalis dengan tema warna pink, ungu, dan oranye. Ini adalah tampilan halaman utama atau hero section. Di bagian ini terdapat beberapa elemen penting seperti foto profil, foto saya dengan efek melayang, dan ada dua badge di sekitarnya yang bertuliskan project dan award. Lalu ada sapaan dan nama lengkap saya. Lalu di bawahnya ada profesi sebagai mahasiswa kreatif, dan di bawahnya ada deskripsi tentang saya, dan di bawahnya juga ada dua tombol, lihat karyaku dan chat aja. Lalu di bawahnya ada ikon media sosial seperti Instagram, email, dan Spotify yang bisa diklik. Dan di bawahnya ada scroll indikator atau panah yang bergerak naik turun untuk memberitahu pengguna bahwa mereka bisa scroll ke bawah. Berikutnya adalah bagian About Me atau tentang saya. Di bagian ini, pengunjung bisa mengenal saya lebih dekat. Terdapat foto saya di sebelah kiri dengan badge pengalaman 2 tahun belajar, lalu ada sapaan, lalu di bawahnya ada deskripsi tentang saya, dan di bawahnya ada biodata berisi nama, alamat, pendidikan, dan hobi. Lalu ada goal dan riwayat pendidikan. Bagian selanjutnya adalah skill section. Di sini saya menampilkan keahlian yang saya miliki dalam dua kategori. Ada technical skill, kemampuan teknis, dan soft skill, kemampuan non-teknis. Setiap kemampuan ditampilkan dengan progress bar, bergerak saat muncul di layar sehingga terlihat lebih interaktif dan menarik. Berikutnya ada proyek yang pernah saya buat. Di sini saya membuat 4 proyek. Yang pertama ada reservasi hotel, lalu ada form data KTP, lalu ada sistem perpustakaan, serta turunan bensin. Di sini saya menggunakan gambar, dan di setiap proyek memiliki gambar, nama proyek, serta deskripsi singkat, dan teknologi yang digunakan dalam bentuk teks. Lalu berikutnya ada pengalaman. Di sini saya menampilkan 4 pengalaman. Pengalaman organisasi saat masih SMK, lalu ada PKL, lalu ada lomba IT Bootcamp yang pernah saya ikuti, dan juara kelas. Setiap pengalaman memiliki gambar, ikon judul, deskripsi, dan tanggal yang ditampilkan dalam bentuk badge. Lalu berikutnya ada kontak section. Ini merupakan bagian terakhir. Di sini pengunjung bisa menghubungi saya melalui informasi kontak yang ada, seperti email, nomor telepon, dan alamat saya. Lalu ada media sosial seperti Instagram, GitHub, dan Spotify. Lalu ada form kontak. Pengguna bisa menghubungi saya di sini. Tinggal mengisi nama lengkap, email, serta pesannya. Lalu ada form yang berisi input nama saya, input nama pengirim, dan input email, serta teks area untuk pesan. Lalu ada tombol kirim pesan. Form ini sudah dilengkapi dengan validasi dan pengiriman email menggunakan email JS. Jadi, jika pengunjung mengirim pesan, bisa masuk ke email saya. Sekarang saya akan menjelaskan struktur file yang saya gunakan. Yang pertama ada indeks HTML yang berisi seluruh halaman HTML website. Semua konten ada di sini. Yang kedua ada CSS, folder CSS yang di dalamnya ada file style CSS yang mengatur semua tampilan visual seperti warna, ukuran, layout, animasi, dan responsif. Lalu yang ketiga ada folder Java.js yang di dalamnya ada script.js. File script.js mengatur semua fungsi interaktif seperti navigasi, validasi form, smooth scrolling, dan pengiriman email.
Lalu ada folder image yang di dalamnya ada aset. Di dalamnya juga ada gambar-gambar yang saya gunakan atau foto yang saya gunakan pada halaman website saya. Saya akan menjelaskan tentang indeks HTML-nya dulu. Saya menggunakan elemen semantik HTML5 untuk membuat struktur website yang jelas dan mudah dipahami. Saya menggunakan tag nav untuk navigasi atau menu, lalu section untuk setiap bagian halaman, dan main untuk konten utama website, footer untuk bagian footer, P untuk paragraf, dan tag URLi untuk daftar atau list, serta ada tag form untuk form kontak. Setiap section dalam website menggunakan ID dan kelas untuk keperluan navigasi dan styling. Contohnya di sini ada section dengan ID home dan kelas hero section untuk di bagian home, dan untuk bagian about ada section dengan ID about dan kelas section like, dan untuk bagian skill atau halaman skill menggunakan ID skill dan kelas section dark, dan bagian portofolio menggunakan section ID portofolio dengan kelas section like, yang di dalamnya ada project-project. Lalu ada experience dengan section ID experience serta kelas section dark. Dan ada bagian kontak dengan section ID-nya kontak, kelas section like. ID digunakan untuk navigasi smooth scrolling dan kelas digunakan untuk styling CSS. Saya membuat form kontak yang sudah dilengkapi dengan atribut untuk validasi, atribut required untuk validasi dasar, ID untuk menghubungkan dengan JavaScript, name untuk pengiriman data ke email.js, placeholder untuk panduan pengisian. Website ini menggunakan beberapa link eksternal seperti Google Fonts, Font Awesome, dan CSS utama. Lalu ada email.js untuk mengirim pesan ke email. Sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur CSS yang saya gunakan. Saya menggunakan CSS variabel untuk memudahkan pengelolaan warna dan nilai yang sering digunakan. Ini adalah sintak yang saya gunakan untuk mengatur style pada halaman akhbar. Ini untuk di bagian section header. Ini untuk di bagian home atau hero. Ini untuk mengatur halaman hero image. Ini untuk halaman about. Ini untuk sintak untuk di halaman skill. Ini sintak untuk di halaman portofolio. Ini sintaks untuk di halaman experience. Lalu di bagian kontak. Dan di bagian footer. Di sini juga mengatur gaya pada tombol untuk back to top. Website ini responsif untuk semua ukuran layar menggunakan media queries. Bisa dengan tampilan landscape, tablet landscape. Dan saya menggunakan Flexbox dan CSS Grid untuk mengatur tata letak. Website ini memiliki beberapa animasi untuk tampilan lebih hidup. Dan ada juga untuk mengatur scroll bar kostum dan selection serta fokus visible. Sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur JavaScript yang saya gunakan. Di sini tersimpan data dari email.js saya dan inisialisasi email.js. Lalu fitur yang pertama di sini untuk responsive navigation. Pada tampilan mobile, menu berubah menjadi icon hamburger. Cara kerjanya saat icon hamburger diklik, menu akan muncul dan icon berubah dari smile menjadi close. Menu akan otomatis tertutup saat link diklik di mobile. Fitur keduanya ada form validation plus submit ke email.
Di sini ada 3 validasi yang dilakukan, yaitu untuk validasi nama, email, dan validasi pesan. Nama tidak boleh kosong, dan format email harus valid, dan pesan minimal 10 karakter. Lalu fitur ketiga adalah navigasi antar section yang bergerak secara halus. Cara kerjanya saat link navigasi diklik, halaman akan scroll ke section yang dituju, dan scroll bergerak secara halus atau smooth. Posisi scroll memperhitungkan tinggi navbar agar tidak tertutup. Di fitur keempat, yaitu Back to Top Button, fitur keempat adalah tombol untuk kembali ke atas halaman. Cara kerjanya, tombol muncul saat scroll melewati 400 pixel. Saat diklik, halaman akan scroll kembali ke atas secara halus, dan tombol akan hilang saat berada di bagian atas halaman. Fitur selanjutnya adalah Progress Bar Animation. Progress Bar akan bergerak saat muncul di layar menggunakan Intersection Observer. Cara kerjanya, Progress Bar terdeteksi muncul di layar, lalu bar akan bergerak dari 0% ke nilai yang ditentukan, dan animasi terjadi hanya sekali saat pertama kali muncul. Demikian presentasi pada proyek UAS kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan pada saat presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.